Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Nurta Anggraini, dosen ilmu komunikasi Telkom University, akan menyampaikan materi tentang Introductions to Digital Communication. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah komunikasi digital dengan kode KIJ2C3. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, segera kita simak materi kita ke mata kuliah komunikasi digital. Nah, yang pertama, komunikasi digital ini muncul akibat adanya teknologi informasi komunikasi yang terus berkembang. Ya, kalau dulu kita ingat-ingat ya, mulai dari zaman kentongan waktu masih zaman kerajaan ya. Kemudian ada lagi telegram, sampai kemudian muncul telepon, kemudian muncul juga email. Nah, itu semua adalah sarana komunikasi atau yang sering kita sebut dengan teknologi komunikasi informasi atau TIK disingkatnya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ICT, Information Communication Technology. Nah, kemunculan dari ICT atau TIK ini ternyata memunculkan banyak dampak dalam kehidupan manusia. Ya, kalau misalnya cara kita berkomunikasi itu berubah, maka muncul pula budaya baru dalam kehidupan kita. Maka di sini diibaratkan bahwa perubahan atau dampak dari kemunculan teknologi komunikasi informasi yang terus berkembang ini sama seperti spiral atau fraktal. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada gambar berupa spiral yang polanya sama, tapi terus-menerus berkembang dan semakin lama semakin kompleks, semakin membesar gitu ya. Jadi again and again, lagi dan lagi, teknologi dan budaya itu terus berubah. Kemudian teknologi informasi komunikasi yang sekarang kita bergantung padanya adalah internet. Nah, internet ini juga membawa perubahan budaya atau cultural transformation. Apa saja perubahannya? Yang pertama adalah social interaction. Jadi interaksi antara sesama manusia itu berubah, mulai dari identitas para pelakunya, kemudian relationship atau hubungan antara para pelaku komunikasinya, kemudian juga komunitas yang terbentuk. Kalau dulu tuh nggak ada fandom-fandom di WhatsApp gitu ya, kalau sekarang tuh bermacam-macam bentuk ya, bahkan sudah ada yang namanya bubble juga. Nah, kemudian dampak atau perubahan yang terjadi ini tidak hanya bersifat positif, tapi juga bisa negatif. Banyak lah bentuk-bentuk yang mulai dari cara hidup seseorang manusia pengguna teknologi informasi komunikasi itu sendiri, sampai dengan budaya yang ada di sekitarnya. Ini nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian yang berubah lagi adalah karakter, kemudian psikologi dari orang-orang yang memakai teknologi informasi dan komunikasi, dan juga ternyata berdampak pada fisik juga. Gitu. Seperti apa bentuknya? Ini juga akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian apa peran Anda sebagai mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi apa saja yang berubah, mulai dari diri sendiri sampai dengan apa yang ada di luar kita, ya, out there dan in here, lingkungan terkecil kita, misalnya pola perubahan komunikasi dalam keluarga. Kalau yang dulu waktu masih kecil itu untuk ngajakin makan bersama ke meja makan, mungkin orang tua masih nyamperin satu-satu ke kamar anak-anaknya, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak lagi bisa dengan WhatsApp saja atau aplikasi message lainnya gitu ya. Nah, ini berubah. Kita kemudian tidak hanya yang ada di sini, tidak hanya yang terjadi pada dalam diri, pola komunikasinya berubah, budayanya berubah, tapi juga yang ada di masyarakat kita.
gitu ya. Kalau dulu zaman saya janjian itu ya word to mouth ya. Kemudian kalau misalnya orangnya belum datang, janjian ya udah kita nunggu aja gitu. Tapi kalau sekarang sudah di WhatsApp pasti sudah di message berulang kali kapan sampainya gitu. Bahkan muncul juga efek-efek negatif seperti nanti orang yang ditanya kenapa belum hadir, kenapa telat, itu nanti memunculkan berbagai alasan yang juga ini salah satunya merupakan dampak negatif dari kemunculan atau berubahnya komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau zaman dulu orang tuh mungkin alasannya macet gitu, tapi kalau sekarang bilangnya macet tapi ternyata di rumahnya kegiatannya sendiri yang macet sehingga datang terlambat. Nah, ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. So, banyak sekali yang berubah dan ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depannya. Bagaimana komunikasi kita di dunia digital, melalui media digital itu merubah apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian ada definisi dari computer mediated communication. Nah, di sini kita memakai teori computer mediated communication. Kenapa komputer? Karena ini adalah teknologi elektronik pertama yang muncul. Nanti kita akan lihat sejarahnya juga ya, bagaimana kemunculan media digital hingga saat ini kita bisa sangat leluasa menggunakannya. Nah, tujuan dari pelajaran atau pembelajaran di mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah menguji cara para ilmuwan atau kita semua atau scholars atau pelajar yang menggunakan teori computer mediated communication ini, yang sekarang komputer ini pengertiannya sudah jauh lebih luas ya, nggak cuma komputer tapi semua media digital yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari ini didefinisikan. Misalnya ada yang menggunakan untuk skripsi, nah itu definisinya apa, dalam konteks apa digunakannya. Ini menjadi penting karena ternyata tadi ya kayak spiral dan fraktal itu terus berubah bentuk, terus berkembang gitu sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian yang kedua, memahami core konsep dari komunikasi yang dimediasi oleh media digital. Kemudian yang ketiga, identify the connections between CMC and internet studies. Jadi kita juga akan belajar untuk mengidentifikasi dan menghubungkan antara komunikasi yang dimediasi media digital dengan internet studies. Nah, ini juga kajian-kajian yang semakin lama semakin berkembang ya. Bahkan di Oxford itu sudah ada satu departemen sendiri yang membahas tentang internet dan dampaknya bagi masyarakat. Gitu. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran di mata kuliah komunikasi digital adalah appreciate the potential diversity and ways of CMC as a scholarly field. Jadi kita juga akan belajar untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan apa saja yang muncul gitu ya. Kalau dulu mungkin sopan santun di dalam komunikasi itu jauh lebih ketat daripada sekarang. Kenapa? Karena semua orang udah pakai media digital, nggak ada unggah-ungguh yang harus dikeluarkan dengan gestur badan, tapi digantikan oleh emotikon-emotikon misalnya. Nah, ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dan perbedaan-perbedaan ini juga semakin lama semakin nyata, semakin mencuat dan kadang membuat chaos juga dalam kehidupan kita. Ini akan kita pelajari bagaimana bentuk-bentuknya dan bagaimana kita bisa mengapresiasi perbedaan-perbedaan yang kemudian muncul akibat dari komunikasi yang pindah ke media digital supaya dampaknya menjadi positif dalam kehidupan kita. Demikian pengantar dari mata kuliah ini. Untuk selanjutnya jangan lupa hadir di dalam kelas, menyaksikan kuliah dari awal sampai akhir, penjelasan dosen, dan juga terakhir untuk
learning management sistem masing-masing LMS kita untuk mengerjakan kuis, forum, dan juga tugas. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.